Sinjai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2018 sampai 2023 di bidang lingkungan hidup. Kampung iklim ini tersebar di 7 kecamatan Kabupaten Sinjai, di mana ada 3 kampung iklim di Kecamatan Sinjai Timur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa Anda tentu saja dalam beberapa waktu ke depan. Dan hari ini kita kembali berjumpa dalam program Bincang Kampus. Dan tentu saja dalam program Bincang Kampus kita akan mengundang narasumber-narasumber, mahasiswi maupun juga mahasiswa yang pastinya akan berbagi informasi dan juga inspirasi bagaimana experience mereka dalam mendapatkan prestasi-prestasi. Dan tentu saja dalam Bincang Kampus hari ini Tribun Timur telah mengundang 2 orang narasumber kita pada hari ini yang nantinya akan berbagi inspirasi bersama Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Wow, luar biasa sekali. Dan semoga Tribuners dimanapun berada bisa mengikuti live kita pada siang hari ini. Dan kita juga sudah menyiapkan kolom komentar untuk Tribuners yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun juga yang ingin memberikan komentar-komentar. Dan baik, langsung saja di studio Tribun Timur sudah hadir ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Aditya Adlur Rahman, dan bersama pasangannya ada Rifka Makfira Anur yang merupakan runner-up 2 Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan 2022. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Baik, kompak ya suaranya. Gimana kabarnya Adit dan juga Rifka ya? Alhamdulillah baik, Kak. Adit gimana? Alhamdulillah fine. Fine, oke. Jadi alhamdulillah baik, fine, sehat. Kalau kita lihat dari rauk-rauk wajahnya ini bersemangat sekali seperti itu. Nah, kalau gitu ini kan kalian sebagai Duta Lingkungan Hidup ya, tentu saja pastinya tidak lepas dari kegiatan sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi. Perkenalan terlebih dahulu dong, mungkin dari Adit dulu, merupakan mahasiswa dari mana? Ya baik, jadi saya Aditya Adlur Rahman. Kebetulan kami dari Universitas Muhammadiyah, jurusan agribisnis, dan asal saya dari Kabupaten Sinjai. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang sudah semester berapa untuk Alhamdulillah sekarang sudah semester 3. Baik, ini sudah memasuki masa-masa semester yang juga bakalan cukup sibuk ya untuk menantikan semester 4 dan 5. Selanjutnya untuk Rifka mahasiswi dari mana nih, Rif? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rifka Makfira Anur, mahasiswa aktif di UIN Alauddin Makassar, jurusan Pendidikan Fisika. Sekarang memasuki semester 3. Oke, jadi sama-sama ya. Sama-sama. Baik, kalian dari Kabupaten Sinjai. Nah, pertanyaan pertama mungkin sebelum kita membahas terlalu jauh, karena hari ini kita akan membahas tema kita terkait milenial berbicara pelestarian lingkungan. Nah, ini jadi tugas dan kewajiban kalian juga, Tribuners ya. Untuk Rifka dan juga Adit sebagai mahasiswi dan juga mahasiswa yang saat ini sedang duduk di semester 3 dan berasal dari Kabupaten Sinjai. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, saya mungkin mulai dari Adit sebelum ke Rifka lagi ya. Adit, ini mungkin masih banyak di luar sana yang belum mengenal secara langsung juga terkait sebenarnya apa sih Duta Lingkungan Hidup itu? Iya, terima kasih Kak Kinan. Jadi Duta Lingkungan itu adalah kami sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga lingkungan hidup. Kami juga ini sebagai representasi untuk menjaga lingkungan ini. Begitu. Oke, jadi tidak jauh-jauh dan tidak lain dari menjaga dan melestarikan lingkungan. Iya, betul Kak. Berarti ini sangat relevan ya dengan tema kita Tribuners pada siang hari ini. Nah, untuk Rifka sendiri mungkin boleh ditambahkan apa saja mungkin peran Duta Lingkungan Hidup selain menjaga dan melestarikan. Mungkin ada program kerja di periode kalian atau seperti apa, Rif? Baik, terima kasih Kak. Di sini kami di Sulawesi Selatan itu kan baru saja terpilih, Kak. Dan kami sebagai saya kan runner up di Sulawesi Selatan, dan kami belum memiliki program kerja dengan winner-winner lainnya. Namun saya sebagai Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai bersama pasangan saya memiliki
3 program kerja andalan, Kak. Yang pertama, kami akan berkolaborasi bersama pemerintah untuk mendirikan sekolah mangrove di daerah pesisir. Dan yang kedua, melakukan kampanye dengan menggunakan media platform digital seperti Instagram, Facebook, WA, dan lain-lain untuk pengelolaan pelestarian lingkungan hidup. Dan juga yang terakhir, Kak, kami juga sebagai agent of change dalam melakukan edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah khususnya di daerah kami, Kak. Baik, luar biasa ya untuk pemaparan program kerja khusus di Kabupaten Sinjai. Iya. Dan mungkin untuk program kerja di Sulsel sendiri, mungkin untuk Duta Lingkungan Hidup ini berarti belum ada raker ya, Iya, belum. bersama winner-winner yang lain. Iya. Nah, luar biasa sekali kalian sebagai delegasi dari Kabupaten Sinjai. Berbicara terkait milenial dan juga pelestarian lingkungan, saya kembali ke Adit. Adit, apa sih definisi menurut kamu terkait peran milenial dalam menjaga lingkungan? Ya, jadi peran milenial sekarang kita melihat kondisi kayak karena masih banyak kurangnya kesadaran milenial ini terhadap tentang menjaga lingkungan. Padahal kami ini adalah sebagai agent of change, pembawa perubahan, bagaimana kemudian untuk melihat bumi ke depannya. Karena kalau bukan kami ini, bagaimana bumi ke depannya? Karena yang bagaimana ya, untuk melihat alam ke depannya itu tergantung dari kami. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi untuk mengubah bumi ini? Nah, berarti ini ada terkait dengan kondisi bumi. Oh ya. Ya, memangnya mungkin bisa dijelaskan sama Rifka ya, kondisi bumi saat ini yang kalian rasakan atau yang kalian lihat, apa dampaknya memang, Rifka? Di Indonesia sekarang ini, Kak, kita sedang mengalami krisis atau biasa kita sebut dengan perubahan iklim, Kak. Nah, saya mendasar kepada di kabupaten saya lagi, Kak, isu yang sedang marak di kabupaten saya yaitu perubahan iklim, Kak. Perubahan iklim ini disebabkan oleh adanya pemanasan global, Kak. Nah, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sinjai memiliki program andalan yang namanya program Kampung Iklim, Kak. Nah, yang dulunya hanya ada 5 kampung iklim, namun sekarang di setiap kecamatan di Kabupaten Sinjai telah memiliki program kampung iklim, Kak. Bahkan sudah ada lebih dari 1 program kampung iklim di setiap kecamatan, Kak. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kita sebagai generasi muda Indonesia harus membantu pemerintah dalam penanganan perubahan masalah iklim yang ada. Bukan hanya di daerah kita, tapi juga untuk menjaga bumi kita, Kak. Karena bumi adalah tempat yang baik dan layak untuk diperjuangkan. Maka dari itu, Kak, kita harus menerapkan prinsip 3R, di mana reuse, reduce, and recycle. Reuse itu sendiri, Kak, menggunakan kembali barang yang dapat digunakan kembali, sedangkan reduce itu mengurangi bahan atau sampah yang dapat merusak lingkungan, dan yang terakhir itu recycle, kita dapat mendaur ulang barang-barang yang masih bermanfaat, Kak. Oke, jadi ini ada kaitannya dengan program pemerintah ataupun juga program andalan dari pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini. Nah, otomatis kalian juga ikut berperan ya, ataupun juga ikut ambil andil untuk dalam hal lingkungan hidup maupun juga pelestarian lingkungan. Boleh mungkin dipaparkan atau kalian deskripsikan untuk di kota Kabupaten Sinjai, terkhusus dalam hal ini di Sulawesi Selatan secara garis besar. Saya mulai dari Adit dulu. Bagaimana memang kondisi alam atau juga kondisi lingkungan yang saat ini menurut pandangan kalian, sehingga peran kalian sangat dibutuhkan di sini? Iya, melihat keadaan sekarang ya, Kak, melihat cuaca yang tidak bisa cuaca ini berubah-ubah, Kak, ya. Karena perubahan iklim ini yang sekarang sangat marak khusus di negara kita, yang kemarin juga jadi perbincangan di G20 kemarin, dan terkhususnya di daerah kita. Ya tentunya kami ini saya bilang harus menjadi aktor dan berperan penting untuk membantu pemerintah untuk mengubah atau bagaimana kemudian perubahan iklim ini sudah tidak terjadi lagi begitu. Oke. Kalau untuk Rifka sendiri sejauh ini bagaimana mungkin support atau kerjasama yang diberikan oleh pemerintah terkhusus di Sulawesi Selatan yang juga sudah membantu kalian dalam hal pelestarian lingkungan sejauh ini seperti apa? Sejauh ini mungkin bisa kita lihat di TPA-TPA yang ada di daerah kita, Kak, masih banyak tumpukan-tumpukan sampah di
TPA di daerah kita masing-masing, Kak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa TPA adalah tempat pemrosesan akhir, bukan tempat pembuangan akhir. Nah, di sini Kak, kita dapat menyimpulkan bahwasannya TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, Kak, melainkan kita harus masih memproses sampah tersebut. Nah, karena dengan demikian Kak, kita dapat melihat banyaknya tumpukan sampah di TPA-TPA tersebut, selain tidak enak dipandang, juga akan mengeluarkan bau yang tidak sedap yang akan mengganggu masyarakat sekitar, Kak. Nah, di sini mungkin pemerintah daerah harus lebih mengedukasi kepada orang yang berhak untuk bekerja di TPA tersebut untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga memilah sampah sesuai dengan jenisnya, Kak. Oke, jadi tetap ya ada kolaborasi antara sektor pemerintah, masyarakat, dan mungkin juga dalam hal ini kalian sebagai mediator. Nah, menarik sekali memang jika kita berbicara terkait peran kalian, apalagi dalam hal pelestarian lingkungan atau menjaga lingkungan, bukan hal yang mudah ataupun juga bukan tanggung jawab yang kecil. Sekarang mungkin kita akan bahas juga nih terkait bagaimana keseruan kalian ketika memang maju menjadi delegasi mewakili Kabupaten Sinjai ke ranah Sulawesi Selatan. Mungkin setelah perkenalan terkait Duta Lingkungan Hidup, juga program kerjanya, Adit boleh diceritakan sendiri, boleh kamu ceritakan mungkin bagaimana mungkin prosesi pemilihan Duta Lingkungan Hidup Sulsel 2022? Ya, jadi proses pemilihan Duta Lingkungan Sulsel kemarin itu sangat menarik saya bilang kayak, dan terkhususnya saya bersama pasangan saya, ini saya bilang betul-betul mendesak karena baru-baru kami sudah pemilihan di kabupaten yang langsung digenjot untuk mengikuti pemilihan di Sulsel. Yang kemudian ada beberapa event yang kami lalui yang berawal dari prakarantina yang membuat campaign, yang kemudian mengikuti tes wawancara, mengikuti tes talent, dan pada akhirnya di tahap akhir yaitu grand final. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk Rifka sendiri pasti prosesnya sama ya dengan Adit. Rifka boleh disampaikan juga apa sih mungkin yang menjadi kualifikasi atau persyaratan untuk bisa maju menjadi delegasi di kabupaten masing-masing atau menjadi delegasi Duta Lingkungan Hidup? Baik, sebelum kami beranjak ke provinsi, kami sempat melakukan pemilihan di kabupaten masing-masing terlebih dahulu, Kak. Nah, terutama kami di Kabupaten Sinjai juga memiliki beberapa persyaratan untuk mengikuti pemilihan di kabupaten. Yang pertama itu kita melakukan pendaftaran melalui formulir. Setelah itu kami melakukan technical meeting, setelah itu tes wawancara, tes bakat, dan malam grand final, Kak. Dan waktu kemarin kebetulan ada 13 peserta di kabupaten saya, dan alhamdulillah saya terpilih sebagai winner di Kabupaten Sinjai yang harus mewakili Kabupaten Sinjai ke tingkat provinsi, Kak. Baik. Nah, kalau kualifikasi tersendiri tadi belum sempat dijawab juga, Rifka, mungkin bisa dipaparkan nanti untuk versi cowoknya disampaikan sama Adit. Kalau untuk versi ke perempuan atau ke cewek nih, Rifka, apa saja sih mungkin persyaratan yang harus dipenuhi untuk tingkat kabupaten maupun juga sampai ke provinsi? Kalau kualifikasi tersendirinya itu sepertinya sama seperti duta-duta yang lainnya, Kak. Cuman di Duta Lingkungan Hidup dia tidak memiliki standar tinggi. Karena di Duta Lingkungan Hidup kita mengandalkan kecerdasan kita dan wawasan kita, Kak. Maka dari itu tidak ada standar tinggi untuk pemilihan di Duta Lingkungan Hidup, Kak. Oke, baik. Nah, untuk Adit sendiri, untuk pria mungkin atau laki-laki dalam hal ini? Kalau laki-laki sendiri mungkin hampir sama kayak sama dengan perempuan, dia tidak melihat dari tingginya, tapi di Duta Lingkungan itu bagaimana kemudian kami bisa sebagai mediator untuk bagaimana menjaga lingkungan gitu, Kak. Oke. Nah, sejauh ini juga dengan kualifikasi tersebut biasanya kan ya para milenial tuh kadang masih merasa insecure untuk mencoba hal-hal baru, like misalnya mendaftar sebagai duta apapun, atau dalam hal ini sebagai Duta Lingkungan Hidup. Apa sih yang membuat kalian berdua begitu yakin bahwa I will try, saya akan mencoba untuk menjadi Duta Lingkungan Hidup dan ikut berpartisipasi dalam peran masyarakat? Rifka, mungkin apa kemarin tujuannya? Kalau saya, Kak, we never know, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Selagi kita masih bisa mencoba, kenapa tidak?
karena kita tidak akan tahu hasil akhirnya kalau kita tidak mencobanya, Kak. Oke, tapi kalau untuk tujuan utama Rifka sendiri mau join gitu loh, mau mencoba untuk menjadi duta lingkungan hidup yang juga peduli terkait lingkungan hidup, kemarin itu karena apa? Tentunya itu berawal dari diri saya sendiri, dan yang kedua itu dari orang tua saya, ibu saya, Kak. Karena setiap ada event ataupun kegiatan seperti ini, ibu saya selalu menjadi support utama, Kak. Maka dari itu, mengapa saya sangat berambisi terhadap event ini, ya karena orang tua saya, Kak. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu dong. Jadi seperti katanya we never know, dan why not try gitu, kenapa kita tidak mencoba selagi ada peluang dan kesempatan. Nah selanjutnya kalau untuk Adit sendiri, apa kemarin yang menjadi background atau tujuan sehingga Adit mau nih join menjadi orang yang juga turut care terhadap lingkungan? Jadi kemarin kalau Adit sendiri melihat seorang duta itu sangat keren kayak, dan dasar keren dulu ya. Kan kemudian rasa penasaran saya juga sangat tinggi, bagaimana sih kepo dengan ini, bagaimana sih menjadi seorang duta itu yang kemudian dilandasi juga dengan supportnya orang tua yang luar biasa ya, dan pada akhirnya saya mencoba dan alhamdulillah bisa terpilih, dan saya juga termotivasi dengan ada di dalam Quran surah Al-Baqarah kayak ayat 30 yang menjelaskan bahwa Allah ini menciptakan sebagai khalifah. Khalifah yang dimana sih yang dimaksud ini? Saya bilang bahwa khalifah yang menggantikan Allah untuk menjaga bumi ini, dan kami inilah sebagai khalifah untuk menjaga bumi ini, Kak. Gitu. Terima kasih. Luar biasa ya. Artinya khalifah kan sebagai seorang pemimpin, dan Adit melalui duta lingkungan hidup ini pastinya juga bisa menjadi pemimpin, baik di Kabupaten Sinjai maupun juga di Sulawesi Selatan. Begitupun juga dengan Rifka ya, yang memang support seorang ibu yang berada di belakang Rifka ini, membuat Rifka tidak akan pernah berhenti mencoba peluang-peluang tersebut. Iya, betul. Kita boleh tepuk tangan dulu buat kalian berdua, boleh ya? Oke, nah kita kembali lagi terkait itu beberapa prosesi kualifikasi ataupun juga proses kalian sampai ke tahap provinsi ya, atau juga di Sulsel. Nah selanjutnya untuk peran milenial dalam pelestarian lingkungan, kalian sejauh ini sebagai duta pun juga apa saja sih yang sudah kalian lakukan? Mungkin saya mulai dari Rifka, boleh ya? Baik, terima kasih Kak, karena saya kemarin berpasangan dengan Adit di kabupaten Kak, maka sebelum kami beranjak ke provinsi, kami telah melakukan aksi bakti sosial, tepatnya di Desa Bulupodo, di kampung Adit sendiri. Kami sempat melakukan aksi bakti sosial dengan beberapa orang-orang seperti Saka Bayangkara, peserta KKN dari Mega Reski. Kami berkolaborasi dan juga pemerintah di Desa Bulupodo tersebut Kak, untuk melakukan aksi di pasar Matajang. Oke, nah aksi baksos ini bagaimana antusiasme masyarakat melihat kalian? Mungkin bisa dijelaskan sama Adit. Boleh, silakan. Ya, jadi kemarin saya melihat bahwa banyak organisasi yang ada khususnya di kampung saya, dan saya berpikir bahwa organisasi ini yang kemudian kami bisa kerahkan untuk menjaga lingkungan. Dan alhamdulillah sekarang saya masih ketua Saka Bayangkara kayak yang kemudian memadukan antara dua organisasi untuk bagaimana kemudian melihat Bulupodo ini supaya bebas dari sampah. Maka dari itu kemarin kami melakukan kolaborasi organisasi untuk melakukan baksos dan ke pemerintah, dan alhamdulillah antusias masyarakat, antusias pemerintah desa sangat merespon baik dan malah mendukung kegiatan kami. Itu untuk di Kabupaten Sinjai ya, sejauh ini beberapa kegiatan atau program yang sudah kalian lakukan dengan antusiasme masyarakat yang luar biasa sekali, bisa kita lihat dan dengar dari cerita kedua Duta Lingkungan Hidup pada siang hari ini. Nah baik, beranjak dari hal itu akhirnya kalian mendapatkan amanah nih sampai ke Sulawesi Selatan. Apa sih mungkin yang sudah, sekalipun kalian belum raker ya bersama winner-winner yang lain, apa sih yang membuat kalian pada akhirnya akan membuat satu program, atau program apa yang kalian inginkan ketika sudah berada di posisi ini yang bakalan kalian implementasikan? Adit mungkin. Ya, kalau saya sendiri Kak, tentunya bagaimana kemudian mengajak pemerintah untuk mengadakan atau mengadakan bank sampah di setiap kabupaten, karena bank sampah ini menurut saya sangat penting untuk tempat sampah, begitu Kak.
Oke, kalau untuk Rifka mungkin ada tambahan juga? Kalau saya Kak, kan kita sebagai kaum milenial tak lepas dari sosial media Kak. Betul. Nah, alangkah lebih baiknya kita menggunakan sosial media dengan melakukan kampanye-kampanye tentang pengelolaan pelestarian lingkungan melalui media sosial kita Kak. Oke, that's right. Luar biasa ya Duta Lingkungan Hidup kita nih Tribuners, karena betul-betul sudah memiliki apa ya kalau saya katakan planning program yang nantinya juga akan dilakukan di Duta Lingkungan Sulsel 2022. Nah, sebelum kita break ke segmen kedua, saya mau dengar dong cerita kalian sebagai runner up 2 ya. Itu kemarin bagaimana prosesi pemilihan ketika tingkat provinsi ini, kan ada sekitar puluhan provinsi ya yang ikut. Rifka, boleh diceritakan pengalamannya atau diperkenalkan mungkin untuk siapa saja yang juga turut serta yang menjadi winner di pemilihan Duta Lingkungan Hidup Sulsel 2022. Jadi kemarin Kak, di pemilihan provinsi itu ada 33 peserta dengan 15 kabupaten. Wow. Dengan begitu kita melalui proses prakarantina dengan tadi yang disebutkan pasangan saya itu membuat campaign. Setelah itu kita memasuki karantina selama 3 hari dan puncaknya di malam grand final. Nah, penilaian untuk masuk ke top 10 atau top 10 di grand final itu Kak melalui penilaian dari campaign dan di karantina Kak. Setelah itu kita dipilih menjadi top 10 pada malam grand final. Nah, dari top 10 itu kita akan menyiapkan orasi ilmiah. Setelah kita semua peserta yang berada di top 10 melakukan orasi ilmiah, kita akan dinilai oleh Dewan Juri dan langsung menentukan top 6. Setelah melakukan top 6, yang masuk dalam top 6 akan melakukan Q&A sama juri. Setelah melakukan tanya jawab sama Dewan Juri, kita langsung memasuki top 3 Kak. Nah, saya juga tidak menyangka bahwasannya saya dan Adit masuk ke top 3 dengan pasangan yang sama-sama dari kabupaten yang sama. Betul ya. sekali, Kak. Oke, ini kalian berjodoh nih kayaknya. Oke, baik. Nah, kalau untuk Adit menjadi runner up 2 ya bersama dengan Rifka, mungkin boleh diperkenalkan juga untuk kabupaten yang lain yang juga menduduki posisi winner, ada siapa saja? Ya, jadi kemarin yang menjadi winner itu ada dari Luwu Utara, Kak Rizal Diwajo. Oh, disapa dong, mungkin kita disaksikan. Dan untuk putrinya sendiri ada namanya Aswita dari Goa, delegasi Goa. Oke. Ya. Dan untuk runner up 1 ada dari perwakilan Kota Makassar, Kak Wahid. Dan untuk perempuannya sendiri Sri Putri Aulia. Ya, Sri Putri Aulia dari Kota Parepare. Dan runner up 2 kami sendiri berpasangan. Oke. Kalau kita lihat dari runner up 1 bahkan runner up 2 ini berbeda kabupaten, tapi yang favoritnya di sini luar biasanya adalah tamu spesial kita itu sama-sama berasal dari Kabupaten Senjai. Tapi gimana sih mungkin feeling kalian pada saat itu kok sama-sama ya? Biasanya kan berlawanan kabupaten ya. Oke. Pada awalnya Kak, saya juga tidak menyangka bahwasannya saya ada di jajaran top 10. Oke, ya. Karena saya merasa masih banyak yang perlu saya benahi, mulai dari prakarantina sampai karantina Kak. Namun mungkin takdir Allah sangat indah sehingga menempatkan saya di top 10. Dan pada saat saya setelah orasi di top 10, kemudian saya masuk kembali ke top 6, bahkan top 3. Nah, di situ pertanyaan dari top 6 itu pertanyaan yang sama juga yang dilontarkan oleh Dewan Juri yang berbeda dengan pertanyaan yang sama kepada saya mengenai mangrove. Dan disitulah mungkin saya memiliki feeling bahwasannya saya akan berpasangan kembali bersama Adit. Iya, oke, luar biasa. Wow, seru banget ya. Ternyata kita kadang tidak bisa menerka-nerka nih untuk ajang duta perdutaan ataupun juga di lingkungan hidup dalam hal ini, karena bertemu dengan 30 peserta dari kabupaten, 33 Kak. Ya, 33 peserta dari kabupaten yang berbeda-beda ini saja vibes-nya sudah luar biasa. Masuk top 10 sampai top 6 bahkan top 3 itu sudah kebanggaan pastinya, khusus di Kabupaten Senjai. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, Rifka dan juga Adit,
Kita akan lanjutkan di segmen kedua. Persiapkan bagaimana jawaban terbaik kalian. Lantas strategi apa yang akan kalian berdua lakukan dalam menutup periode kalian ya, pastinya sampai ke 2023 untuk menyambut 2023 dalam rangka juga dalam menjaga pelestarian lingkungan. Jangan dijawab sekarang, kita akan bertemu di segmen kedua. Baik Tribuners, jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut.
Ya, thank you Tribuners masih setia untuk menyaksikan program Bincang Kampus dan masih bersama Kinan Aulia dan juga dua narasumber kita dari Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan 2022. Kita kembali sapa dulu nih dua anak milenial yang luar biasa banget ya untuk pemaparan program-programnya. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol cantik juga bersama mereka berdua. Nah, untuk Rifka dan juga Adit masih bersemangat? Masih Insyaallah, Kak. masih Ya, karena kayaknya nih gambar-gambar dari wajahnya nih masih banyak yang ingin disampaikan. Tapi kita akan maksimalkan juga pastinya untuk informasi kepada seluruh pemirsa Tribun Timur yang setia menyaksikan program Tribun Timur. Nah, baik, untuk Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan 2022. Tadi saya sempat menitipkan pertanyaan juga ya yang saya bilang kalian wajib jawab. Menyambut 2023, tentu saja kalian sebagai Duta Lingkungan Hidup 2022 punya tanggung jawab juga pastinya ya. Menyambut tahun baru, pastinya kalian ada strategi plan yang bakalan disiapkan. Apalagi perkara penjagaan atau pelestarian lingkungan yang lagi-lagi sampai sekarang kalau kita lihat masih banyak problematikanya nih, terkhusus di Sulawesi Selatan. Nah, sejauh ini mungkin Rifka dan juga Adit bisa berbagi informasi, mungkin ada plan apa atau mungkin sejauh ini juga sudah apa saja yang sudah matang dipersiapkan. Saya mulai dari siapa dulu nih? Mungkin mau Swift dulu? Dari Adit dulu mungkin ya? Oke. Jadi terima kasih. Jadi untuk strategi kami ini ya seperti yang dikatakan pasangan saya tadi bahwa kami belum meraker di Sulawesi Selatan. Jadi ya mungkin strategi belum ada kayak karena kami bagaimana untuk menyepakati dulu dari teman-teman di provinsi. Harus musyawarah dulu ya. Dan tentunya ya pastinya tidak lepas dari stakeholder gitu ya Kak. Oke, betul. Apalagi mungkin kalau duta seperti ini ada pendamping juga ya. Iya, betul sekali Kak. Oke, baik. Kalau Rifka ada tambahan mungkin? Baik Kak, kami di Kabupaten Sinjai sudah memiliki beberapa program kerja seperti yang saya paparkan tadi di awal, ya, siap, dan baik. juga kami harap pemerintah daerah khususnya di Sulawesi Selatan maupun di kabupaten kami dapat melakukan kerjasama dengan kami, tak lepas dari organisasi kami yaitu IKADA atau Ikatan Duta Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Kak. Baik, berarti peran teman-teman IKADA juga ini dalam support kalian luar biasa ya. Iya, Kak. Tapi tentu saja kalian pun bisa sampai di titik ini banyak sponsorship atau mungkin juga dukungan-dukungan. Itu sejauh ini seperti apa peran-peran mereka? Rifka boleh dibantu jelaskan juga mungkin? Baik Kak, jujur saya sangat berterima kasih kepada orang-orang baik di sekeliling saya karena dari awal pemilihan saya di kabupaten, alhamdulillahnya saya tidak pernah mengeluarkan uang, mulai dari baju yang saya kenakan di grand final sampai make up saya dan lain-lain. Saya juga sampai ke provinsi, saya didampingi oleh pegawai dinas DLHK dari Kabupaten Sinjai, itu Ibu Ani. Dan tim-timnya yang luar biasa, ada Kak Vivi, Kak Faiz, dan Kak Kalma yang mendampingi saya. Siapa dulu yuk, mungkin mereka lagi nonton. Halo Kak. Dan juga setelah saya di provinsi, saya juga mendapatkan sponsor dari Nisba Ridwan, MUA dan baju dan make up-nya Kak. Jadi saya disponsori full sama Kak Nisba Ridwan. Terima kasih banyak Kak. Luar biasa. Kalau Adit dari siapa aja nih? Ya, tentunya yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kadis ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak Insinyur Haji Ramlan Hamid ya, yang tentunya sangat mensupport kami sehingga kami bisa seperti sekarang. Dan kemudian oleh pendamping saya Ibu Ani yang dijelaskan tadi bersama Kak Vivi, Kak Kalma, dan pendamping yang lainnya. Dan tentunya para winner sebelumnya. Ya, kebetulan para winner sebelumnya juga. Demisioner ya? Ya, demisioner Di kabupaten yang kami. begitu begitu antusias untuk membantu kami yang sehingga kami bisa seperti sekarang ini. Dan kostum juga yang saya kenakan yaitu dari butik Maraja yang alhamdulillah kami pakai di kemarin di grand final yang luar biasa. Ada ownernya Pak Andi Mandasini. Terima kasih. Nggak buat mereka semua pastinya juga yang membawa kalian sampai ke tahap ini dengan mungkin banyak sponsorship yang juga diberikan secara free ya
yang membantu mensupport kegiatan-kegiatan kalian selama di kabupaten bahkan sampai ke provinsi. Kita tepuk tangan buat sponsorship kalian yang mungkin menyaksikan kita juga ya, Tribuners. Ini luar biasa, artinya memang ketika kita mengikuti satu kegiatan itu betul-betul untuk kolaborasi atau support system yang kita butuhkan itu benar-benar harus bagus dan kerjasama yang sangat baik. Betul ya sekali, gitu. Karena tanpa mereka atau tanpa orang-orang di sekitar kita pun mungkin nggak mungkin dipermudah seperti itu. Juga Kak, saya selalu mendapat support dan dukungan dari keluarga besar saya, itu IKMS. Wow, berarti IKMS ini lagi, IKMS itu apa sih mungkin kepanjangan? Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai, Kak. Wow, berarti teman-teman IKMS lagi nonton juga ya? Iya, Kak. Oke, bangga banget ya sama mereka, Tribuners dan seluruh teman-teman dari Adit maupun juga Rifka. Nah, sebelum kita sampai kepada closing statement ya, tentu saja Kak Kinan pengen dong kalian berdua berbagi inspirasi kepada teman-teman yang menyaksikan kita atau mungkin mahasiswa dan juga mahasiswi yang sekarang berada pada titik kalau Kak Kinan bilang lagi masa-masa insecure atau kurang percaya diri atau lagi malas mencoba gitu. Bagaimana sih semestinya menurut kalian peran milenial di era digitalisasi saat ini? Terlepas dari posisi mereka sebagai seorang mahasiswa maupun juga mahasiswa. Kayaknya menurut kalian milenial itu harus ngapain sih sebenarnya untuk menyambut 2023 juga? Kalau buat Adit apa yang ingin disampaikan buat mereka? Saya bilang kami sebagai milenial ya tentunya membawa perubahan ya. Seperti yang dikatakan Bung Karno kayak beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Kalau Adit diberi berapa pemuda? Saya bilang ayolah jadi 10 pemuda ini yang dikatakan Bung Karno, karena kami ini yang akan membawa perubahan ke depannya. Kami ini akan berperan penting untuk melihat Indonesia ke depannya, melihat negara kita ke depannya. Oke. Tapi tidak semua mungkin yang posisinya bisa seperti Adit memiliki kepercayaan diri atau kesempatan yang seperti itu. Apa yang ingin Adit sampaikan? Saya bilang untuk teman-teman, tanamkan rasa ingin tahu, tanamkan rasa penasaran yang tinggi bahwa menjadi luar biasa itu keren, menjadi beda itu keren, begitu Kak. Luar biasa. Buat Rifka sendiri, nah kalau kita ngomongin tentang perempuan ini lebih kompleks lagi ya, karena kadang tidak semua mungkin perempuan merasa bahwa I can do it gitu, atau saya bisa tuh menjadi duta apapun ya. Dalam hal ini yang namanya duta kan pasti menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kalau buat Rifka mungkin apa yang pengen disampaikan buat milenial dan juga teman-teman perempuan-perempuan yang lain? Tentunya saya sebagai kaum perempuan juga pasti pernah merasa insecure kepada diri saya sendiri. Namun saya selalu melawan rasa insecure tersebut karena apapun yang telah ditetapkan oleh Allah itu pasti baik. Apa yang menurut kita tidak baik, pasti menurut Allah itu sudah baik. Maka dari itu mari tutupi kekurangan kita dengan kelebihan yang kita punya. Dan juga jangan pernah takut mencoba hal-hal baru, karena kita tidak akan tahu proses kedepannya kalau kita belum mencobanya. Luar biasa ya, mereka berdua pantas saja udah bisa jadi duta sampai tingkat provinsi. Kalau gitu pasti kita doain juga kalian pasti kedepannya punya kesempatan sampai ke kancah nasional bahkan internasional. Amin ya. Nah, di samping itu juga ini kita udah ngobrolin banyak ya bersama milenial-milenial yang keren. Ada duta lingkungan hidup Sulawesi Selatan 2022. Buat Adit dan juga Rifka, Kak Kinan kepo nih, boleh ya? Boleh kepo kan? Boleh. Oke, kalau Adit sendiri kedepannya cita-citanya pengen jadi apa sih mungkin? Atau targetnya gitu? Kalau saya sendiri sih Kak, mau jadi pembicara sih Kak. Karena saya bilang bahwa sebagai motivator itu akan mengubah dan akan menginspirasi teman-teman. Begitu. Adit ini lebih kepada agent of change ya. Oke, kalau buat Rifka sendiri, mungkin cita-citanya ke depan atau targetnya pengen jadi apa atau pengen ngapain gitu? Cita-cita saya itu ingin menjadi pengusaha yang cerdas, Kak. Wow, jadi woman entrepreneurship ya. Iya, Kak. Amin. Kita doain. Kalau Adit pengen jadi speaker, Rifka pengen jadi woman entrepreneurship. Amin. Next kita bertemu lagi di ruang diskusi yang berbeda. Amin. Rifka dan Adit bukan lagi duta tapi demissioner, tapi menjadi speaker dan juga woman entrepreneurship. Amin. Kita berikan aplaus buat mereka berdua yuk.
Oke, terima kasih buat buat Rifka dan juga Adit. Tapi sebelum menutup momentum bincang kampus kita ini, buat Adit dan Rifka, mungkin ada ajakan atau apa yang ingin disampaikan buat teman-teman, terkhusus karena hari ini adalah hari spesial Hari Ibu di 22 Desember. Saya pengen dong kalian berdua ngucapin apa buat ibu masing-masing. Saya mulai dari mana dulu nih? Dari Adit, silakan. Ya, ketika berbicara tentang ibu ya, saya sangat terharu karena saya bisa di sini karena ibu saya. Ya. Saya bilang karena orang tua saya yang selalu memberikan support. Pada akhirnya saya bisa jadi sekarang. Ya. Saya bilang terima kasih ibu, karena berkat Anda saya bisa seperti sekarang, dan saya bangga dimiliki oleh Anda, dan saya bangga dilahirkan oleh Anda. Terima kasih, selamat Hari Ibu. Yeay. Semoga kalau Adit panggil ibu apa? Mama. Semoga mama sehat selalu, dan mama pasti kalau nonton ini sometimes kalau 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau sometimes kalau Adit sudah jadi bapak ya, pasti anaknya bangga. Oke, semangat Adit. Terima Luar kasih. biasa. Sekarang buat Rifka nih, yang kalau kita dengar dari tadi ceritanya Rifka kan yang support system utamanya adalah ibu. Oke, di spesial Hari Ibu apa yang pengen disampaikan Rif? Kalau saya bilang saya bisa berdiri, saya bisa bertahan sampai sekarang ini, itu semua karena ibu saya. Saya belajar banyak dari ibu saya belajar kuat, dan di luar sana banyak orang yang ingin menjatuhkan, namun saya percaya walau ribuan orang yang ingin menjatuhkan saya tetap memiliki ibu saya dan saya bangga. Bukan saya yang hebat, saya selalu mengatakan bukan saya yang hebat, melainkan doa ibu saya yang kuat. Sehingga menjadikan saya bisa sampai di tahap seperti ini. Terima kasih. Selamat Hari Ibu untuk ibu saya yang sedang menonton, yang ada di rumah. Wow, jadi ibu lagi nonton juga di rumah. Iya. Kalau Rifka panggil ibu apa? Ibu. Ibu. Oke, sehat-sehat buat ibunya Rifka ya. Insya Allah juga sometimes Rifka kalau nonton ini lagi bareng ibu, atau mungkin nonton sama teman-teman, sahabat-sahabat, pasti mereka juga bangga punya anak seperti Adit dan juga Rifka yang masa mudanya pengen dihabisin dengan terus kita bisa bilang memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena Kak Kinan juga mau sampaikan sama kalian kalau banyak anak-anak di luar sana yang mungkin mau duduk di sini juga. Iya Kak. Oke, semangat terus. Terima kasih. Kita tutup dengan plus yang sangat meriah. Baik, terima kasih buat teman-teman dari Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, buat Adit, buat Rifka. Sampai bertemu lagi di ruang diskusi berikutnya, dan salam juga buat para winner-winner dari Duta Lingkungan Hidup Sulsel. Kami akan tunggu bagaimana program-program kerja kalian ya, dan juga menjadi duta mediator hal-hal apa yang akan kalian berikan terkhusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat bekerja, selamat mengemban amanah, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Baik, Tribuners, itulah obrolan seru dan menarik kita bersama dua duta hebat ya dari Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan yang juga merupakan delegasi dari Kabupaten Sinjai. Kami ucapkan terima kasih untuk Adit dan juga Rifka, dan terima kasih juga untuk Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya di program-program Tribun Timur yang lainnya, dan yang paling spesial edisi 22 Desember 2022 ini menutup akhir tahun. Saya juga mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu hebat yang ada di seluruh dunia, dan juga pastinya buat ibu saya tercinta ya. Selamat Hari Ibu buat Bunda, semoga sehat selalu dan dimanapun berada. Dan pada akhirnya kita bertemu lagi di program berikutnya bersama Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Kinan Aulia pamit undur diri, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.